Halo, nama saya Tafri dari kelas 11C nomor urut 17. Dan hari ini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang materi kemiskinan sebagai nilai untuk tugas penilaian akhir semester saya dalam mata pelajaran sosiologi. Pertama adalah pembukaan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial terbesar di sekitar dunia. Indonesia tidak terkecuali mengalami kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang sungguh relevan untuk dikaji, seperti dalam video ini. Pertama ada kriteria kemiskinan, itu ada kriteria para ahli. Pertama ada yang dari Emil Salim yang mengumumkakan 5 karakteristik penduduk tergolong miskin sebagai berikut. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor-faktor produksi seperti tanah dan modalnya sendiri. Penduduk miskin lazimnya juga tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh faktor produksi jika tanpa bantuan dari pihak lain. Penduduk miskin umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Penduduk miskin biasanya sulit mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan pemenuhan kebutuhan lainnya, sehingga hidupnya tidak layak. Di antara penduduk miskin sering terdapat kelompok-kelompok beranggotakan individu berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau tingkat pendidikan memadai. Ada yang dari Frank Ellis yang memaknai kemiskinan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Ada dari Parsudi Suparlan yang mengidentifikasikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dan ada yang dari Syahrir yang menjabarkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi tidak terpenuhnya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan fisik dasar seperti makanan, pakaian, perumahan layak huni, dan layanan kesehatan. Kebutuhan budaya dasar seperti pendidikan, penggunaan waktu luang untuk rekreasi, dan jaminan sosial. Kriteria Bapenas ada yang kriteria lain seperti kriteria Bapenas, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjelaskan dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan bahwa kemiskinan definisikan sebagai kondisi di mana seorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik setelah bertobat. Ada kriteria BPS atau Badan Pusat Statistik yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan tersebut, kemiskinan dipandangkan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ada dari kriteria Bank Dunia yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dalam penghasilan kurang dari 1,25 US dollar per hari. Dari sejumlah kriteria di atas dapat dirumuskan beberapa kesimpulan umum yang mengenai kemiskinan, seperti ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mendasar, terbentuknya akses yang sulit pada layanan dan fasilitas umum, rendahnya kepemilikan faktor produksi, ketiadaan jaminan masa depan, dan kesulitan meningkatkan taraf hidup. Ada beberapa penyebab kemiskinan selanjutnya ini dari Jonathan Houghton dan Shahidur R. Kanker dalam pedoman dalam kemiskinan dan ketimpangan yang mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab kemiskinan. Ada karakteristik wilayah yang menjelaskan bahwa misalnya keadaannya terpencil secara geografis, sumber daya lingkungan terbatas, curah hujan rendah, dan keadaan iklim yang tidak ramah. Karakteristik masyarakat yaitu berisi infrastruktur penunjang kehidupan yang terbatas seperti listrik, pasar, sekolah, jalan yang diaspal, klinik kesehatan, dan lain-lain. Jauhnya jarak ke pusat pemerintahan lokal dan hubungan sosial antara anggota masyarakat yang rendah. Karakteristik rumah tangga dan individu yang diantaranya sebagai berikut. Dari bagian demografis yang menjelaskan bahwa jumlah anggota rumah tangga dan rasio anggota rumah tangga
ekonomi yang berisi kondisi pekerjaan dan terbatasnya kepemilikan harta benda rumah tangga serta aset keuangan sehingga mempersulit pertumbuhan kewirausahaan. Dan sosial, yaitu rendahnya status gizi, tingkat kesehatan yang relatif buruk, kondisi perumahan kurang layak, dan daya tingkat pendidikan yang tidak memadai atau tidak cukup. Selanjutnya, bentuk-bentuk kemiskinan. Berdasarkan dimensinya, ada kemiskinan akibat globalisasi. Globalisasi bercirikan persaingan bebas yang membuat kelompok pemenang dan kelompok yang kalah. Kelompok kalah yang seringkali terpinggirkan sehingga terjerat kemiskinan. Kemiskinan terkait pembangunan, yaitu akibat belum merata pembangunan sejumlah daerah, kurangnya prioritas pembangunan yang menyentuh kawasan pedesaan, sehingga lambatnya laju pembangunan di perkotaan yang menyebabkan segolongan warga tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Ada kemiskinan sosial yang mengacu kepada kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak, dan kelompok minoritas akibat diskriminasi dalam masyarakat. Dan ada kemiskinan konsekuensial, yaitu merupakan dampak dari konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, ataupun ledakan populasi dalam suatu wilayah tersebut. Berdasarkan jumlah penyandangnya, ada kemiskinan massa, yaitu kemiskinan yang dialami secara massal atau secara berskala besar oleh penduduk dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu. Dan ada kemiskinan non-massa, yaitu kemiskinan yang dialami oleh segelintir atau sedikit warga saja. Dan berdasarkan penyebabnya, ada kemiskinan alamiah yang disebabkan oleh daya dukung lingkungan yang tidak memadai untuk menopang kehidupan manusia selayaknya. Misalnya ada daerah yang tandus dan berbatu dan juga tidak menopang potensi tambang. Ada kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan akibat lemahnya sistem atau struktur sosial di dalam masyarakat. Dan kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berasal dari merosotnya moral dan akibat kebudayaan yang diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat. Terakhir, ada upaya penanggalan kemiskinan. Pertama, ada program Keluarga Harapan atau PKH yang merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat sejumlah Rp600.000 sehingga Rp2.200.000 per tahun kepada RTS yang telah ditetapkan sebagai peserta. Pertambahan persyaratan RTS sebagai berikut: memiliki ibu yang hamil dan balita, dan memiliki anak usia 6-15 tahun yang masih mengenyam pendidikan di jenjang SD atau SMP. Program Bantuan Siswa Miskin atau BSM yaitu merupakan program yang diberikan kepada siswa dan siswi dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberi peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, diharapkan mampu mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan. Ada program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau JAMKesmas yang merupakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuannya adalah untuk meningkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Selanjutnya ada program beras untuk keluarga miskin yang merupakan program subsidi pangan yang dipertunjukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga yang miskin. Dan ada program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM Mandiri yang merupakan program nasional dalam mewujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Rangkaian prosesnya pemberdayaan masyarakat dalam kerangka PNPM Mandiri dilakukan melalui komponen program sebagai berikut: pembangunan masyarakat, bantuan langsung masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal, bantuan pengelolaan dan pembangunan program kredit usaha rakyat, dan program kartu perlindungan sosial. Sekian dari materi saya hari ini. Saya harap saya sudah cukup jelas. Terima kasih.